Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Nur Rahman, ingin menjelaskan tentang pertemuan ke-11 pengembangan sistem informasi dan aplikasi IoT. Materi akses GPIO pada ISP32 board. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktekkan materi pertemuan 11, yaitu akses GPIO pada ISP32 board pada mata kuliah pengembangan sistem informasi dan aplikasi IoT. Pada pertemuan kali ini akan mempelajari bagaimana menggunakan pin GPIO pada board ESP32, mulai dari menyalakan LED bawaan, membuat LED berkedip, menampilkan data melalui serial monitor, hingga menghubungkan ESP32 ke jaringan internet menggunakan Wi-Fi. Tujuan dari praktikum ini adalah agar kita memahami konsep dasar komunikasi antar perangkat keras dan perangkat lunak dalam sistem IoT atau Internet of Things. Mari kita mempraktikkannya. Bagian 1, penjelasan singkat tentang ESP32 dan GPIO. Sebelum masuk praktik, kita pahami terlebih dahulu apa itu ESP32. ESP32 merupakan microcontroller yang memiliki kemampuan konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth, sehingga sangat sering digunakan dalam pengembangan sistem IoT. Salah satu fitur penting pada ESP32 adalah GPIO atau General Purpose Input Output. GPIO adalah pin yang dapat digunakan sebagai input untuk menerima data dari sensor, output untuk mengendalikan perangkat seperti LED, relay, buzzer, dan lainnya. Pada praktikum kali ini menggunakan LED built-in pada GPIO 2 yang sudah tersedia pada board ESP32. Adapun alatnya, alat dan bahan yang digunakan ESP32 board, laptop atau komputer, kabel USB micro B, audio IDE. Bagian kedua, menyalakan LED built-in ESP32. Sekarang kita masuk ke pencobaan pertama, yaitu mengaktifkan LED built-in pada ESP32. Langkah pertama adalah membuka Arduino IDE. Setelah itu kita membuat program baru. Karena LED bawaan berada di GPIO 2, maka kita perlu melakukan konfigurasi pin tersebut sebagai output menggunakan fungsi pin mode di dalam void setup. Fungsi void setup dijalankan satu kali pada port pertama kali menyala. Selanjutnya pada bagian void loop, kita menggunakan fungsi digital wait untuk memberikan logika hingga agar LED menyala. Setelah program selesai, hubungkan ESP32 ke laptop menggunakan kabel USB. Pilih port ESP32 pada menu Tools. Pilih port yang sesuai. Klik Verify untuk melakukan complete. Jika tidak ada error, klik Upload. Apabila berhasil, maka LED bawaan ESP32 akan menyala. Dari percobaan kali ini, kita memahami bahwa GPIO dapat digunakan sebagai output untuk mengendalikan perangkat elektronik. Bagian 3, membuat LED berkedip atau blinking. Selanjutnya kita akan membuat LED berkedip. Konsepnya masih sama menggunakan GPIO 2. Pada void setup tetap menggunakan pin mode untuk mengatur LED sebagai output. Perbedaannya terdapat pada void loop. Di sini digunakan digital wait hingga alat menyala, delay 1000 menggunakan menunggu 1 detik. Digital wait low, LED mati, delay 1000 menunggu 1 detik kembali. Fungsi delay menggunakan satuan milisecond, jadi 1000 Mbps sama dengan 1 detik. Setelah program diupload, LED akan berkedip terus menerus. Percobaan ini menunjukkan bahwa kita dapat mengatur waktu dan kondisi output menggunakan programan
microcontroller. Bagian 4 menggunakan serial monitor. Pada percobaan berikut ini akan menggunakan serial monitor. Serial monitor berfungsi untuk menampilkan informasi dari SP32 ke komputer secara real time. Langkah pertama adalah membuat variabel tipe string yang berisi pesan atau informasi yang akan ditampilkan. Kemudian pada setup kita melakukan instalasi baud rate menggunakan serial begin. Baud rate adalah kecepatan komunikasi data serial antara ESP32 ke komputer. Selanjutnya pada loop gunakan serial print ln untuk menampilkan isi variabel setiap beberapa detik. Setelah upload selesai, buka menu serial monitor, atur baud rate sesuai program. Jika berhasil, maka pesan akan tampil otomatis. Melalui fitur ini kita dapat melakukan monitoring dan debugging program IoT. Bagian kelima, menghubungkan ESP32 ke internet. Pada bagian terakhir, kita akan menghubungkan ESP32 ke jaringan internet. Kemampuan inilah yang menjadi salah satu alasan ESP32 sangat populer dalam pengembangan IoT. Langkah pertama yaitu menambahkan library Wi-Fi pada awal program. Kemudian masukkan nama Wi-Fi atau SSID password jaringan. Selanjutnya pada setup gunakan fungsi untuk memulai koneksi Wi-Fi. Saat proses koneksi berlangsung, serial monitor akan menampilkan tanda titik secara berkala. Jika berhasil akan muncul pesan Wi-Fi connect dan alamat IP address dari ESP32. Setelah upload selesai, buka serial monitor. Tekan tombol IN pada port jika diperlukan. Pastikan muncul informasi bahwa perangkat Anda terhubung ke internet. Dari percobaan ini kita memahami bahwa ESP32 mampu menjadi perangkat IoT yang dapat berkomunikasi melalui jaringan internet. Kesimpulan, sebagian kesimpulan dari pertemuan ini, saya telah mempelajari cara mengakses GPIO pada ESP32, mulai dari mengendalikan LED, membuat efek blinking, menggunakan serial monitor, hingga menghubungkan ESP32 ke jaringan internet. Materi ini menjadi dasar penting dalam pengembangan sistem Internet of Things karena hampir seluruh perangkat IoT menggunakan konsep input-output, monitoring data, dan komunikasi jaringan. Demikian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.